Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali program berita Info Lombok Pos hadir untuk mengetengahkan sejumlah informasi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Beni Pratama, inilah Info Lombok Pos selengkapnya. Pemirsa, dalam konferensi cabang yang digelar PDI Perjuangan se-NTB memastikan dukungan mereka untuk satu suara memilih Megawati Soekarno Putri. Hal ini sekaligus upaya untuk membendung isu PDI Perjuangan akan terpecah saat pelaksanaan Kongres 2015 mendatang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Nusa Tenggara Barat memastikan untuk tetap solid mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan dalam Kongres 2015 mendatang. Hal ini dipastikan oleh Ketua DPD PDIP Perjuangan Nusa Tenggara Barat, Rahmat Hidayat. Langkah ini sekaligus untuk menampilkan kesimpang siuran informasi yang menyebutkan akan ada sosok baru muncul dalam Kongres 2015 sebagai tandingan Megawati Soekarno Putri. Disebut-sebut nama itu adalah Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Isu ini diawali dari hasil survei yang dirilis oleh Cyrus Network yang menempatkan Joko Widodo sebagai tokoh yang paling pantas memimpin PDI Perjuangan. Namun demikian, Rahmat memastikan jika hal itu pun sampai terjadi, PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat tetap kokoh mendukung sang putri proklamator tersebut. Rahmat bahkan mengecam jika ada kader yang sampai membelot pada keputusan DPD akan mendapatkan sanksi. Meski tidak menjelaskan bentuk sanksinya, Rahmat optimis tidak akan ada yang berani mengkhianati keputusan DPD tersebut. Yang memimpin kembali PDI Perjuangan ini Ibu Megawati Soekarno Putri. NTB ini tidak bisa ditawar-tawar, Pak Idam. Ada di antara kalian kira-kira yang mau melenceng? Benar? Sanggup kalian mati kali ini? Udah, biar tegas saja. Sekalian aja kita nak bikin kamu pengurus. Tapi saya bukan ngancam, tapi ini seadanya Pak Idam. Ini sebenarnya yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati, Rabu 18 Februari ini, seluruh cabang Partai se-Nusa Tenggara Barat mengadakan konferensi cabang. Acara ini sebagai tindak lanjut dari instruksi DPP PDI Perjuangan. Konferensi cap ini diharapkan mampu untuk mewujudkan demokrasi di dalam internal partai, mencapai berbagai konsensus-konsensus di dalam internal partai, dan kebijakan strategis lainnya termasuk dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2015 mendatang. Lalu Muhammad, Lombok Pos. Sementara itu pemirsa, PDIP Perjuangan NTB menargetkan kemenangan sebesar 60% pada pemilu kada nanti. Mereka optimis bisa meraih dukungan rakyat jika berkaca pada Pilpres dan Pileg lalu. Pemilu serentak 2015 akan segera digelar. Berbagai langkah pemerintah politik dilakukan oleh partai peserta pemilu. Bisa jadi pemilu kada 16 Desember mendatang akan menjadi pemilu kada yang cita rasanya berbeda. Pasalnya, menurut KPU Provinsi NTB, ada 6 kabupaten kota yang dipastikan ikut dalam pemilu kada serentak 2015. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP salah satu partai yang memiliki keinginan kuat meraih dukungan rakyat untuk menempatkan kader-kader terbaik mereka di posisi strategis pemerintahan. Bukan hal yang mudah memang, namun jika melihat keberhasilan PDIP dalam pemilu legislatif dan eksekutif, partai dengan lambang kepala banteng ini terbukti memenangi kedua pertarungan itu. Berhasilkah PDI Perjuangan daerah menorehkan kemenangan di NTB? Jika melihat dari pemilu presiden lalu, memang partai besutan Megawati kalah telak di NTB. Namun siapa yang sangka jika ternyata mereka punya manuver politik yang jitu untuk berebut hati rakyat NTB. Memang patut untuk dinanti. Yang jelas, Ketua Bidang Keorganisasian DPP PDI Perjuangan Idham Samawi menargetkan angka 60% kemenangan di NTB untuk 10 kabupaten kota. Kami realistis. Untuk Nusa Tenggara Barat, target kami 60%. Dari 10 kabupaten kota kita akan ambil 6. Menang.
apakah di posisi kepala daerah atau mungkin di wakil kepala daerah. Target. Dalam sambutannya di konferensi cabang SENTB, Idham menekankan pentingnya para pengurus untuk mengejawantahkan prinsip ideologis PDIP. Dirinya yakin jika setiap kader mampu mencerminkan semangat ideologi partai, akan banyak melahirkan empati rakyat sehingga dukungan pada partai PDIP semakin besar. Lalu Muhammad, Lombok Puas. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. PT Newmont Nusa Tenggara masih tetap akan beroperasi, hanya saja mereka belum mendapatkan izin untuk menambang. Hal ini dikarenakan mereka masih menunggu perpanjangan izin ekspor dari pemerintah pusat. Meski pemerintah beri sinyal perpanjangan izin ekspor, Newmont tetap harus melakukan pengajuan permohonan perpanjangan ekspor. Hal itu sedang dilakukan pihak Newmont, hanya saja saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah, ungkap salah seorang PR PT Newmont Nusa Tenggara Barat, Ida Yani saat berkunjung ke Lombok Pos TV. Permohonan perpanjangan paling cepat dilakukan 45 hari dan paling lambat 30 hari sebelum rekomendasi terakhir. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Dalam peraturan menteri tersebut juga menyebutkan pemerintah